Kemudian ilmu yang mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi-nabi. Dan siapa yang mempelajari ilmu tersebut, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Maka bagaimana kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada setiap nabi-nabi? Dan nabi-nabi sebelumnya terkadang diberikan kitab besar oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada yang diberikan sahifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan berbagai macam perintah-perintah kepada nabi-nabi sebelumnya. Bagaimana kita meyakini bahwa semua itu adalah hak, benar. Akan tetapi amal kita mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran yang Allah turunkan kepada beliau, hadis-hadis yang datang dari beliau. Maka ilmu yang mendatangkan kebahagiaan adalah ilmu Allah. Dan barang siapa yang mempelajarinya, maka dalam keadaan apapun dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang berniat untuk belajar ilmu Allah, menghafal Al-Quran dan belajar perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru saja dia mulai beberapa pelajarannya, kemudian dia meninggal dunia, maka dengan niatnya tadi Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam golongan orang-orang yang menghafal Al-Quran dan para ulama. Walaupun baru satu pelajaran yang dia pelajari, maka sungguh dia sudah mendapatkan kebahagiaan. Demikian juga dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang dia berniat untuk menyempurnakan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka belum sempurna dia kerjakan semuanya, pada hari kiamat nanti karena niatnya tadi ingin menyempurnakan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia pahala yang sempurna pada hari kiamat. Maka kebahagiaan ataupun kesuksesan yang sesungguhnya itu hanya ada di akhirat. Siapa yang di akhirat nanti mendapatkan iklan bahwasanya dia ini adalah orang bahagia, dia ini adalah orang selamat, orang yang sukses, maka itulah keselamatan, kesuksesan yang sebenar-benarnya. Maka dia telah sukses baik di dunia maupun di akhirat. Maka berapapun kebendaan yang dimiliki seseorang di atas dunia ini, berapapun kekuasaan, harta yang dimiliki seseorang, akan tetapi bila dia tidak mengikuti kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun dia ini mengiklankan semasa di dunia bahwasanya akulah orang yang paling berbahagia, namun nanti pada hari kiamat nanti, karena dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beramal kepada amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segala apa yang pernah dia miliki di dunia ini tidak akan memberikan pertolongan pada sedikit pun. Pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak memiliki apapun. Bahkan seorang raja di dunia sekalipun, ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Demikian juga menteri-menteri, orang-orang kaya. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada nabinya, beriman kepada kehidupan nabinya, mengikuti cara hidup nabinya, maka pada hari kiamat nanti mereka tidak akan melihat pemandangan seperti itu. Sebelum mereka dibangkitkan, mereka akan dipakaikan pakaian dari surga. Dan bahkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman, maka dikatakan orang-orang seperti ini pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dengan kakinya ke atas, kepalanya di bawah. Mereka akan berjalan dengan terbalik. Maka seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dia berjalan dengan kepalanya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidakkah dia zat yang berkuasa menjalankan seseorang dengan kakinya? Apakah dia juga tidak mampu untuk menjalankan seseorang dengan kepalanya?" Maka orang-orang yang memiliki segala kenikmatan ketika hidup di dunia ini tetapi mereka tidak mengikuti hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret orang ini ke dalam neraka, dan dia dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan kakinya ke atas. Maka kemudian ketika baru diperlihatkan saja azab dan kepedihan di dalam neraka ini, orang yang tadinya di atas dunia memiliki segala kenikmatan tetapi mereka tidak beriman kepada nabinya, maka ketika ditanya kepada mereka, "Apakah kamu pernah merasakan kenikmatan?" maka dia akan menjawab bahwasanya, "Demi Allah, saya tidak pernah melihat sedikit pun kenikmatan dalam hidup saya ini." Ini adalah keadaan orang-orang yang pernah menguasai dunia ini, akan tetapi hidupnya tidak beriman kepada nabinya, tidak hidup sebagaimana hidup nabinya.
Maka pada hari kiamat nanti ketika mereka melihat hasil daripada segala perbuatan mereka, mereka akan mengatakan dengan bersumpah bahwasanya kami sedikit pun tidak pernah melihat kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh karena itu ulama mengatakan bahwasanya kenikmatan dunia ini adalah setetes air, akan tetapi azab di neraka nanti adalah lautan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan keadaan seseorang yang lain yang ketika di dunia dia menghadapi segala macam kesusahan, bahkan kesusahan yang paling berat yang pernah dialami seseorang ketika di dunia. Akan tetapi dia senantiasa hidup mengikuti jejak langkah nabi-nabinya. Dan orang ini seumur hidupnya tidak pernah membangun rumah, tidak pernah punya rumah untuk ditinggali, dan tidak pernah punya pakaian. Dan seumur hidup dia tidak pernah memasukkan makanan-makanan yang lezat untuk mengenyangkan perutnya. Akan tetapi dia tidak pernah meninggalkan cara hidup nabinya, terus bersabar dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari kiamat nanti orang seperti ini akan dimasukkan ke dalam surga dan diberikan derajat yang paling tinggi. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku pada hari kiamat bersama orang-orang miskin." Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti ini?" Maka Nabi SAW bersabda bahwasanya orang yang menyempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemiskinan, dan dia bersabar, maka pada hari kiamat nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya yang taat. Dan miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Setiap apa saja yang datang, harta yang datang, dia infakkan semuanya untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kaya tadi mereka harus melalui hisab, yakni perhitungan terhadap harta kebendaan yang mereka miliki. Dan pada hari kiamat nanti seorang yang ketika di dunia ini tidak pernah merasakan kenikmatan, senantiasa berada di dalam kesusahan dan kesulitan, bahkan mendapatkan kesulitan yang paling berat dalam kehidupan ini. Maka ketika orang seperti ini didatangkan nanti pada hari kiamat, akan diperintahkan supaya orang ini dibawa untuk diperlihatkan surga di hadapannya. Dan dia senantiasa bersabar ketika dalam kehidupannya ini, senantiasa menjalani perintah Allah dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan supaya diperlihatkan surga di hadapannya. Maka ketika sampai di depan pintu surga, angin surga pun bertiup ke wajahnya. Kemudian dia pun melihat pemandangan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Maka seketika itu dia merasakan kesenangan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Kemudian akan ditanya kepadanya, "Apakah kamu pernah merasakan kesulitan, kesusahan sedikit dalam kehidupanmu?" Maka dia pun akan berkata dengan bersumpah, "Ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat kesulitan ataupun kesusahan sedikit pun, sekecil apapun dalam kehidupan ini." Maka untuk itu dikatakan bahwasanya kesulitan, kesusahan di dunia ini hanya setetes air saja. Akan tetapi apabila dia terus bersabar, hidup dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka pada hari kiamat nanti ketika ditampakkan keindahan, kenikmatan yang ada di dalam surga, maka di dalamnya adalah lautan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Dan ketika dia melihat lautan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya seperti itu, maka dia tidak akan teringat lagi setetes kesusahan dan kesulitan ketika di dunia. Dia akan lupa segala-galanya. Dan semakin banyak kesulitan dan kesusahan, susah payah dalam menghidupi, cara menjalani cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin menaikkan derajat seseorang di dalam surga. Setiap susah payah seseorang, kesabaran seseorang dalam menjalani hidup dan mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya nanti akan meninggikan derajatnya di dalam surga. Dan begitu juga ketika seseorang dalam kehidupannya di atas dunia ini menjalani hidup dengan mentaati Allah dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akan tetapi dia tidak mendapatkan kesulitan, susah payah dalam kehidupannya, maka orang seperti ini derajatnya lebih rendah dibandingkan orang yang pertama tadi. Sehingga mereka pun berangan-angan, seandainya dulu ketika di dunia kami pun mendapatkan kesulitan, susah payah dalam mentaati Allah dan Rasulnya dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami pun akan mendapatkan derajat yang sama seperti mana mereka. Maka hadirin yang mulia, hari kebahagiaan dan hari kesuksesan itu hanyalah ketika nanti pada hari kiamat. Pada hari itu akan diketahui siapa yang sukses, siapa yang bahagia, dan siapa yang celaka dan sengsara. Maka inilah bagian dari iman, beriman kepada hari kiamat, bagaimana pada hari kiamat nanti supaya saya mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan di akhirat. Yang mana di sana nanti siapa yang telah mendapatkan keputusan, mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang tidak ada habis-habisnya selama-lamanya. Demikian juga orang yang telah mendapatkan keputusan bahwa dia ini adalah orang-orang yang celaka, maka kecelakaan dan kesengsaraan yang tidak akan ada habis-habisnya, selama-lamanya berada dalam kesengsaraan, selama-lamanya berada dalam musibah, dan musibah dalam yang akan dihadapi tidak akan ada habis-habisnya. Kemudian bagian dari iman yang selanjutnya adalah setiap keputusan baik ataupun buruk ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kepada perkara ini. Dan keadaan-keadaan yang ada di atas dunia ini datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan segala keadaan yang bertentangan dengan keinginan kita ini juga datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita beriman kepada setiap takdir yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang hak. Ketika datang keadaan yang baik, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian jika datang keadaan susah, maka ini juga atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keadaan ini datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya ini adalah perkara yang hak. Maka derajat yang paling tinggi adalah ketika datang keadaan susah, maka ketika itu pun kita mengucapkan alhamdulillah. Karena setiap keputusan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini patut untuk disyukuri dan diterima dengan hati yang lapang. Maka kalau kita buat seperti ini, nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia akan diiklankan manakah orang-orang yang dalam setiap saat dan keadaan senantiasa bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Walaupun datang keadaan susah dan datang sakit, ini datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan alhamdulillah. Setiap keadaan sulit yang datang dalam kehidupan datang atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah hak, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Pada hari kiamat akan diiklankan manakah orang-orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Maka orang-orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah walaupun dalam keadaan musibah, maka mereka akan berdiri dan akan diperintahkan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga, karena pada hari ini tidak ada hisab atas kalian. Maka walaupun dalam keadaan kesusahan, senantiasa memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, karena ini semua datang atas keputusan Allah. Karena tidak ada keadaan yang datang dengan sendirinya tanpa keputusan Allah. Akan tetapi kita tidak diperbolehkan untuk meminta keadaan yang sulit, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersabar dan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian baru kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan keadaan susah ini dari dalam hidup kita. Maka yakin terhadap setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal rezeki juga seperti itu. Apapun yang datang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ini sudah ditetapkan. Apa yang telah kita dapatkan itulah yang sudah ditetapkan, dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kurang, tidak akan lebih. Dan untuk setiap anak yang dimiliki, masing-masing telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika bentuk ciptaan manusia ini telah sempurna selama 4 bulan di dalam kandungan ibunya, maka malaikat akan datang untuk meniupkan ruh kepada bayi tersebut.
Dan sebelum malaikat datang meniupkan ruh ke dalamnya, maka telah dituliskan kepadanya 4 perkara. Yang pertama, berapa lama dia akan hidup di atas dunia. Jika ditetapkan dia hanya tinggal di dunia ini selama 24 jam, yakni dalam 1 hari, maka setelah 24 jam dia hidup di dunia, dia pun akan kembali kepada Allah, meninggal dunia. Sebanyak mana waktu yang telah ditetapkan seorang akan hidup di atas dunia ini, maka waktu itu tidak akan berkurang 1 menit pun ataupun bertambah 1 menit pun. Kemudian akan ditetapkan, dituliskan berapa banyak rezeki yang akan dihabiskan semasa hidup di dunia, dan tidak akan berkurang ataupun bertambah 1 butir pun dari rezeki yang telah ditetapkan untuknya. Walaupun sebanyak apa saja usaha yang dia kerjakan untuk mendapatkan rezeki, dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah ditetapkan. Ini jauh sebelum ditiupkan ruh ke dalam dirinya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa yang akan dia dapatkan. Jadi terkadang seseorang berusaha sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan harta, tetapi setelah terkumpul harta yang banyak, ternyata dia tidak bisa menikmati sedikit pun harta yang telah dia kumpulkan. Orang lain mendapatkan manfaat dari harta tersebut, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena rezeki yang sesungguhnya itu adalah apa yang dia gunakan untuk dirinya sendiri. Maka rezeki ini telah dituliskan, telah ditetapkan, tidak akan bertambah ataupun berkurang sebutir pun. Kemudian umurnya akan ditetapkan, berapa lama dia akan hidup di atas dunia ini. Kemudian apa yang akan dia kerjakan semasa di dunia ini, semua akan dituliskan, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap apa yang akan dikerjakan. Kemudian bagaimana keadaannya ketika mati nanti, dia akan mati dalam keadaan apa? Apakah dia mati dalam keadaan bahagia dan sukses dengan membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, ataupun dia akan mati dalam keadaan celaka karena membuat Allah Subhanahu wa taala murka? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana keadaan kematian seseorang dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 perkara ini telah dituliskan sebelum ditiupkan ruh ke dalam manusia. Maka bagaimana kita beriman, yakin yang sempurna terhadap takdir keputusan Allah dan ketetapan Allah. Apa yang telah ditetapkan, apa yang telah diputuskan, itulah yang akan dia dapatkan. Maka untuk itu keberkahan yang akan dia dapatkan adalah dengan amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini adalah tempat beramal, dan kebendaan dan asbab ini adalah ujian. Kemudian setelah kematian baru akan dimulai kehidupan yang selama-lamanya yang sesungguhnya. Yang mana kehidupan setelah kematian inilah perkara yang pasti, dan kehidupan yang tidak akan ada habis-habisnya selama-lamanya. Bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan yang selama-lamanya setelah kehidupan dunia ini adalah dengan yakin yang sempurna terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan akan didapatkan dengan amal-amal yang telah diberitahukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita mesti meyakini perkara ini, kemudian kita belajar perkara ini melalui Quran dan Sunnah. Dan amal yang paling besar di antara seluruh amal-amal adalah salat. Yang mana di dalam sebuah mafhum hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang menjaga dan menyempurnakan salatnya, maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepadanya pintu-pintu keberkahan. Menjaga salat yakni menjaga wudu yang sempurna, istinja yang sempurna, dan sunnah-sunnah lainnya sebelum mengerjakan salat. Kemudian menyempurnakan salat adalah bagaimana salat dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdiri, ruku dan sujud dan lain sebagainya, semuanya mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akan dihilangkan kesempitan dari hidupnya. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kubur, kuburnya pun akan berubah menjadi surga. Kemudian ketika dibangkitkan pada hari kiamat, akan mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan. Yang mana ini adalah pertanda seorang mendapatkan kebahagiaan adalah mendapatkan catatan amal dari tangan kanan. Kemudian dari tempat perhitungan amal-amal menuju surga akan memakan waktu selama 1500 tahun perjalanan. Maka dia akan sampai ke surga dengan sekejap mata sebagaimana dan secepat kilat. Kemudian akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab untuk orang-orang yang menyempurnakan salatnya. Yang pertama, yakin yang sempurna terhadap kalimah ada di dalam hatinya. Kemudian amal yang paling besar
sempurna dilaksanakan oleh anggota badannya adalah ini sholat. Maka hadirin yang mulia, asbab kebahagiaan ini dimulai dari hati, yang mana Nabi SAW bersabda bahwasanya di dalam diri seorang manusia itu ada segumpal daging. Apabila gumpalan itu baik dan benar, maka setiap amal yang keluar dari anggota tubuhnya yang lain menjadi amal yang benar dan soleh. Dan apabila gumpalan itu rusak, maka setiap amal yang keluar dari anggota tubuhnya pun adalah amal-amal yang rusak. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Ketahuilah bahwasanya gumpalan itu adalah hati. Maka untuk itu ulama mengatakan bahwasanya asbab kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di luar. Apa dia? Yakni supaya hati ini menjadi hati yang baik. Dan demikian juga asbab-asbab kehancuran dan kecelakaan itu tidak ada di luar, ada di dalam. Yakni apabila hati seseorang rusak, maka amal lainnya pun akan rusak. Kemudian apabila amal rusak, maka dunia pun akan hancur dan akhiratnya pun akan hancur. Maka hati ini perlu diusahakan. Bagaimana usaha atas hati? Yakni berusaha atas kalimah, supaya hati ini dipenuhi dengan cahaya kalimah. Maka untuk itu ketika kita mengucapkan kalimah ini dengan menganggap bahwasanya inilah kalimah yang hak, maka akan tumbuh benih-benih cahaya di dalam hati kita. Kemudian dengan mendakwahkan dan menzikirkan kalimah ini, dan dengan mengajak orang lain untuk mendakwahkan kalimah. Kemudian pada malam hari berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zat yang Maha memberi adalah Allah. Dengan amal dakwah ini, maka hati akan dipenuhi oleh cahaya. Maka ulama mengatakan siapa yang menjadikan dakwah ini sebagai maksud hidupnya, karena kita adalah sebagai naib baginda Nabi SAW, dan buat usaha dakwah ini dengan pengorbanan sebagaimana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dikarenakan mengucapkan kalimah, maka orang-orang Mekah mereka harus meninggalkan tanah air kelahiran mereka dan tidak boleh membawa anak, istri dan keluarga. Mereka harus tinggalkan semuanya dan berhijrah, dan mereka sampai ke Madinah Munawwarah. Maka setiap pengorbanan yang mesti dihadapi oleh seseorang ketika mengucapkan kalimah ini, maka harus dihadapi dengan bersabar dan tabah. Dan dengan segala ujian dan musibah yang datang, mereka tidak tinggalkan kalimah. Maka derajat kaum muhajirin ini adalah lebih tinggi dari yang lainnya, karena mereka telah mendapatkan ujian yang sangat banyak. Sampai kota Makkah dibebaskan, kemudian harus bertempur dengan orang-orang kafir Quraisy. Berapa banyak ujian-ujian yang datang kepada mereka. Maka untuk itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang-orang yang beriman sebelum Fathah Mekah dan mereka telah buat usaha atas agama, dan orang-orang yang beriman setelah Fathah Mekah, maka dua orang ini tidak bisa disamakan. Karena sebelum Fathah Mekah ini adalah waktu-waktu yang banyak diberikan ujian dan cobaan. Maka sejauh mana orang mengamalkan agama ini dengan penuh kesabaran dengan segala macam ujian dan cobaan yang dia dapatkan, maka derajatnya pun akan semakin tinggi. Maka orang-orang yang menjadikan usaha Nabi ini sebagai maksud hidupnya dan terus buat usaha tersebut dengan penuh pengorbanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur pada hatinya, yang mana cahayanya akan melebihi cahaya matahari. Maka apabila seseorang memiliki kadar nur seperti ini dalam hatinya, maka akan memberikan kesan kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Dan kemanapun mereka datang, orang-orang di sekeliling mereka yang mereka datangi pun akan mendapatkan kesan daripada nur hati mereka. Maka setiap tempat yang didatangi oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, maka kekufuran telah hilang dari sana dan mereka pun telah menjadi orang-orang beriman. Karena derajat cahaya iman yang begitu besar yang ada dalam diri mereka sehingga mempengaruhi orang-orang yang mereka datangi. Maka bagaimana kita hari ini bisa mendapatkan cahaya yang sempurna, cahaya keimanan yang begitu kuat seperti sahabat-sahabat, dengan kita ini menjadikan usaha Nabi SAW sebagai maksud hidup kita, bukan hanya 40 hari 4 bulan,
Bagaimana kita berusaha untuk menjadikannya sebagai maksud hidup kita. Kemudian setiap pengorbanan yang mesti kita buat untuk usaha ini kita terus jalankan dengan sepenuh hati dan kesabaran. Maka derajat kita pun semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dibukakan baginya pintu-pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita menyempurnakan iman kita. Kemudian setiap amal yang keluar dari anggota tubuh kita mengikuti amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali kita mengusahakan supaya salat kita ini menjadi sempurna. Jangan sampai ada sunnah-sunnah di dalam salat yang kita tinggalkan. Dengan belajar setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan nur dalam hati kita. Dan sebanyak mana sunnah-sunnah yang dia amalkan, maka nur di dalam hatinya pun akan semakin bertambah. Kemudian rumah-rumah yang di dalamnya ada amal dakwah dan di dalamnya dipelajari dan diajarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya hidup amal ta'lim fadail dan di dalamnya hidup amal-amal zikir dan tilawat. Maka di dalam hadis disebutkan rumah seperti ini pun akan menjadi cahaya. Dan malaikat-malaikat akan melihat nur yang ada di rumah tersebut sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya-cahaya bintang di malam hari, dan bercahaya sebagaimana bulan dan bintang bercahaya di malam hari. Dan masjid-masjid yang hidup dengan amal juga akan menjadi masjid yang bercahaya mengeluarkan nur. Dan siapa saja yang datang ke masjid itu akan mendapatkan kesan daripada cahaya yang ada di masjid itu. Maka untuk itu bagaimana kita berusaha menghidupkan amal-amal di setiap masjid dan rumah-rumah kita. Bersedia insyaAllah. Hadirin yang mulia, maka kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita. Dan usaha hidayah ini adalah tanggung jawab semua kita, laki-laki ataupun perempuan, setiap umat. Maka setiap apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjadi orang yang pertama sekali berusaha menyempurnakannya dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana membawa seluruh manusia untuk perkara ini. Jadi setiap orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kalimah, maka semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana untuk menyempurnakan segala perintah Allah. Dan setelah mendapatkan kenabian, beliau tidak ada usaha dunia sedikit pun. yakni berusaha hanya untuk menegakkan perintah Allah saja. Kemudian keberkahan-keberkahan yang diberikan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan hanya untuk beliau saja, bisa dikatakan bahwasanya dunia berjalan saat ini atas keberkahan amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua pabrik-pabrik, toko-toko, sawah, ladang, perkebunan, pertanian, sungai-sungai ini tidak berjalan dengan begitunya saja, tapi atas keberkahan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam nikmat melalui amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin banyak amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka sebanyak itu pula keberkahan akan datang dalam kehidupan manusia. Bagaimana keberkahan yang ada pada amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di zaman beliau? Satu ketika setelah beliau ini salat di pagi hari, salat subuh, kemudian setelah salat melihat di luar masjid ternyata serigala-serigala berbaris di depan pintu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun paham kenapa mereka ini datang berbaris ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka serigala tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kami rezeki dari daging. Maka beritahukanlah kepada sahabat-sahabatmu, kepada manusia, supaya mereka menyisakan bagi kami kambing-kambing untuk makanan kami, sehingga kami bisa makan dengan izinmu. Dan kami hanya akan memakan apa yang sudah disisakan untuk kami dan tidak mengganggu kambing-kambing lainnya." Jadi kesan dari amal Nabi SAW bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada serigala sekalipun dan kepada hewan-hewan buas sekalipun. Kemudian setelah itu, setelah kehidupan baginda Nabi SAW dan para sahabatnya, mulailah terjadi kekurangan-kekurangan dalam kehidupan orang Islam ini, dimulai karena penguasa-penguasa yang mulai mementingkan kekuasaannya, pemerintahannya, dan tidak melihat kepada amal-amal Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya apabila terjadi kemunduran di dalam umatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seseorang, bukan Nabi, tetapi seseorang yang akan menjadi asbab untuk menutupi segala kekurangan dan kemunduran tadi dan membawa mereka kembali kepada sunnah-sunnahku.
Kemudian dikatakan bahwasanya orang pertama yang menjadi asbab orang-orang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menjadikan beliau ini khalifah, dan keturunannya nasabnya bersambung kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ibu beliau ini adalah keturunan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan bapak beliau keturunan Banu Umayyah radhiyallahu anhu. Akan tetapi hubungan beliau lebih kuat dengan keluarganya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sehingga sejak kecil beliau sudah terbiasa dengan menyempurnakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah terbiasa dengan amal-amal kebaikan, sudah terbiasa dengan amal-amal sunnah. Kemudian setelah beliau ini dewasa, beliau pun bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di dalam mimpinya juga ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, jika suatu saat nanti kamu dijadikan pemimpin, maka jadilah pemimpin sebagaimana dua orang ini. Dan telah diisyaratkan seperti ini di dalam mimpi beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih diangkat menjadi Amirul Mukminin, yang mana sebelumnya beliau ini adalah orang yang senantiasa menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah menjadi khalifah lebih menyempurnakan lagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali beliau lakukan adalah semua pekerja-pekerja yang ada di rumahnya, pembantu-pembantu ataupun sahaya-sahaya, semua dimerdekakan. Karena di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hamba sahaya. Kemudian istrinya, yang mana istri beliau ini adalah anak putri seorang raja. Maka beliau pun berpikir bahwasanya saya mungkin bisa menahan segala cobaan dan ujian dalam kehidupan saya, karena saya akan berusaha menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan umat. Dan di dalam itu semua pasti saya akan mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Mungkin saya bisa menahannya, tetapi istri saya mungkin tidak bisa. Maka beliau pun bermusyawarah dengan istrinya bahwasanya keadaan saya sekarang sudah menjadi seperti ini. Saya harus memikirkan semua umat ini, dan saya harus setiap saat dan keadaan mengutamakan agama dan umat ini. Dan pastinya kesusahan ataupun kesulitan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Maka mungkin engkau ini tidak akan tahan menghadapinya, maka aku berpikir untuk mentalak kamu, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Maka istrinya pun menjawab, saya tidak bisa berpisah dengan kamu. Saya akan berusaha untuk menahan segala apa saja ujian dan cobaan yang akan datang kepada kita. Kemudian beliau katakan bahwasanya di rumah kita tidak akan ada pembantu, dan semua pekerjaan mesti kita kerjakan sendiri. Maka istrinya mengatakan bahwasanya saya akan kerjakan semua pekerjaan dengan sendirinya. Kemudian untuk perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal yang dia dapatkan dari orang tuanya ketika beliau ini menikah dengannya, maka beliau katakan bahwasanya saya tidak bisa tinggal dengan dalam rumah yang di dalamnya ada perhiasan-perhiasan seperti itu. Maka perhiasan ini harus dikumpulkan ke Baitul Mal. Maka istrinya mengatakan, silahkan kamu simpan ini semua di Baitul Mal, karena saya tidak akan bisa sanggup berpisah denganmu. Maka semuanya telah diberikan, segala perhiasan yang mahal-mahal, yang indah-indah, untuk diletakkan di dalam Baitul Mal, sehingga rumahnya benar-benar kosong. Sampai beliau ini tidak mau punya pakaian dua, hanya satu pakaian saja, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaiannya hanya satu saja. Karena mulai sekarang saya akan benar-benar mengamalkan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika seorang perempuan datang ke rumah beliau dan melihat seluruh isi rumahnya, ternyata rumahnya kosong, tidak ada barang apapun, kosong. Maka perempuan tadi mengatakan kepada istrinya, setiap rumah yang saya datangi saya lihat di sana dipenuhi dengan barang-barang, sedangkan rumah kalian ini adalah rumah Amirul Mukminin, kosong, tidak ada apa-apanya. Maka istrinya mengatakan bahwasanya kalau rumah kami ini berisi, maka rumah lain akan menjadi kosong. Makanya rumah ini dikosongkan sehingga rumah-rumah yang lain berisi. Sehingga yang tadinya di rumah tadi ada satu tangga, yang mana tangga itu rusak, maka seseorang telah memperbaiki tangga tersebut. Maka ketika dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, ini siapa yang memperbaikinya? Maka seseorang mengatakan bahwasanya saya telah memperbaikinya untuk memudahkan kamu dan orang-orang rumah supaya lewat tangga ini supaya mudah. Maka beliau tidak senang dengan perbuatan orang ini,
bahwasanya saya telah memutuskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan saya perbaiki dalam rumah ini, biarlah seperti itu semua. Sehingga beliau pun memerintahkan supaya dibuat seperti semula yang rusak tadi. Yang perlu dihidupkan, yang perlu diperbaiki adalah di mana-mana orang meninggalkan sunnah, di sana mesti kita perbaiki sunnah, kita hidupkan sunnah. Kemudian beliau pun telah mengiklankan ke setiap tempat-tempat kepada pemuka-pemuka di setiap daerah di wilayah kekuasaannya, kepada orang-orang kafir sekalipun, bahwasanya siapa saja yang telah dizalimi, telah dianiaya dan telah dirampas haknya, telah dizalimi haknya, maka datang kepada saya untuk minta diadilkan. Maka setiap orang kafir datang untuk membela haknya, bahwasanya Amir fulan, pemimpin fulan telah menzalimi saya, telah mengambil hak saya, telah mengambil kebun saya. Maka kemudian disuruh datangkan saksi. Ketika didatangkan saksi, maka kemudian diputuskan supaya hak dia ini dikembalikan. Setiap orang yang datang meminta haknya kepada beliau. Dan begitu juga ketidakadilan yang terjadi di keluarga beliau, saudara beliau, semuanya diberikan keadilan, sehingga tidak ada satu orang pun yang terzalimi, dan setiap orang mendapatkan haknya masing-masing. Dan beliau telah berusaha menghidupkan sunnah di setiap tempat dan menghidupkan dakwah kepada orang-orang kafir, sehingga begitu banyak orang-orang kafir telah masuk Islam di zaman beliau ini, sehingga pemimpin-pemimpin di daerah ini menuliskan surat kepada beliau bahwasanya hasil pendapatan negeri kita ini yang kita dapatkan tadinya mengambil jizyah dari orang-orang kafir, karena mereka sudah masuk Islam sehingga tidak ada lagi yang membayar jizyah. Karena setelah masuk Islam sudah diwajibkan lagi jizyah. Maka kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan untuk negara ini yang tadinya kita dapatkan dari jizyah orang-orang kafir? Maka beliau pun menjawab surat pemimpin daerah tadi dan mengatakan, menuliskan di sana bahwasanya celakalah kamu, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengumpulkan harta dan kekayaan, akan tetapi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala beliau ini untuk hidayah. Sedangkan aku menginginkan bahwasanya di negara kita ini jangan ada satu orang kafir pun yang tersisa, supaya mereka semua bisa masuk Islam. Maka di zaman beliau ini begitu banyak orang-orang kafir masuk Islam, dan setiap tempat beliau telah hidupkan sunnah di sana, sehingga keberkahan yang sama pun telah wujud di zaman beliau. Maka dikatakan di zaman beliau ini serigala pun tidak berani menerkam kambing. Jadi jangankan manusia ingin menyakiti manusia yang lainnya, bahkan hewan buas pun tidak berani menyakiti hewan lain. Ini semua disebabkan keberkahan amal sunnah yang beliau hidupkan. Pernah suatu ketika seorang pengembala kambing di tengah hutan, maka seketika itu kambingnya telah diterkam oleh seekor serigala. Maka melihat kejadian ini dia pun menangis. Datanglah seseorang bertanya, kenapa kamu ini menangis? Dia mengatakan bahwasanya kambing saya telah diterkam oleh serigala. Kemudian orang itu mengatakan bahwasanya ini hal yang biasa terjadi, kenapa kamu begitu menangisi seekor kambing yang diterkam oleh serigala? Maka orang itu mengatakan bahwasanya si pengembala tadi mengatakan, saya bukan menangisi kambing saya, tetapi semenjak Umar bin Abdul Aziz dijadikan sebagai khalifah, maka serigala tidak pernah menerkam kambing saya. Walaupun serigala ini masuk ke dalam kumpulan kambing saya, dia tidak menerkam satupun kambing saya. Tetapi hari ini seekor serigala telah menerkam satu kambing saya, maka bisa diketahui bahwasanya mungkin Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ini yang saya sedihkan. Maka setelah diketahui kebenarannya bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz benar-benar sudah meninggal dunia. Kemudian ketika beliau meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta sedikit pun, dan dari barang-barang yang beliau miliki setelah dijual kemudian dibagikan hasilnya kepada anak-anaknya, maka masing-masing anak hanya mendapatkan 12 dirham, ataupun pada sekitar 3 rupiah perak. Setiap anak hanya mendapatkan 3 rupiah perak. Tidak mengumpulkan harta sedikit pun di rumahnya. Bahkan sampai akhir hayat beliau tidak memiliki kain lain selain yang beliau pakai sampai akhir hayat beliau. Tidak ada kain yang lain untuk menutupi tubuh beliau, hanya satu pasang pakaian saja.
Akan tetapi beliau telah menghidupkan sunnah di seluruh dunia dan mendakwahkan orang-orang kafir supaya masuk Islam. Bahkan pada masa kekhalifahan beliau tidak ada satu orang pun peminta-minta, karena beliau telah mengiklankan siapa saja yang punya uzur, buta ataupun pincang. Untuk orang-orang seperti ini yang punya uzur, maka biayanya ditanggung oleh pemerintahan. Beliau menanggung biaya hidup untuk setiap orang-orang yang uzur, dan begitu juga setiap orang yang bekerja pada beliau. Padahal anak-anak beliau tidak mendapatkan harta warisan yang layak untuk didapatkan. Akan tetapi anak-anak yang sudah terbiasa dengan amal-amal baginda, amal-amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa memaklumi keadaan kedua orang tua mereka. Akan tetapi seorang bercerita bahwasanya di kemudian harinya, di antara salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih yang hanya mendapatkan 3 rupiah warisan dari bapaknya, pada suatu ketika ada satu laskar tentara Islam yang akan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari anak Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih telah memberikan kepada laskar tentara tersebut 400 ekor unta untuk digunakan berjuang di jalan Allah, yang hanya mendapatkan harta waris sedikit saja. Akan tetapi karena dengan keberkahan amal yang mereka kerjakan, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu keberkahan dalam kehidupan mereka. Karena pintu keberkahan ini bisa terbuka hanya melalui amal-amal keberkahan, amal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia akan mendapatkan keberkahan, kemudian di akhirat nanti akan diberikan kedudukan yang tinggi di dalam surga. Maka usaha yang perlu kita buat yang pertama adalah bagaimana keimanan dan keyakinan ini sempurna di dalam hati, dan setiap anggota tubuh ini mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenabian pada siapapun setelah beliau untuk buat usaha hidayah. Maka tanggung jawab umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya buat usaha sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau. Maka berusaha untuk diri sendiri juga menjadi asbab orang lain mendapatkan iman yang sempurna dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat semua orang meninggalkan sunnah beliau ini akan mendapatkan pahala 100 mati syahid. Maka setiap kita hendaknya berniat untuk menghidupkan setiap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah mati, sudah ditinggalkan oleh orang-orang dan tidak dianggap lagi sebagai satu sunnah oleh orang-orang, dia berusaha untuk mengamalkannya untuk dirinya dan menyiapkan orang-orang lain juga untuk menghidupkan kembali sunnah tersebut, maka dia ini adalah orang yang cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan menjadi tetanggaku, mendapatkan derajat yang dekat denganku nanti di surga Firdaus. Maka kita niatkan untuk menghidupkan sunnah ini di dalam diri kita dan seluruh umat, dan kita jadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita. Maka kita niatkan untuk menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kita, menghidupkan setiap amal-amal yang kita sebutkan tadi, dan bagaimana supaya agama ini sempurna wujud diamalkan oleh setiap manusia, dan bagaimana kita berusaha untuk buat usaha sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Maka tertib usaha yang dibuat sahabat ini adalah kebanyakan 4 bulan sampai 6 bulan mereka berada di luar untuk buat usaha di daerah lain ataupun di negara lain. Kemudian ketika mereka berada di makami mereka, setiap hari 12 jam usaha untuk menghidupkan amal-amal. Kemudian 12 jam selebihnya adalah untuk keperluan lainnya. Dan untuk menyempurnakan keperluan hidup kita, jangan sampai kita buat sesuatu yang melanggar sunnah. Yang mana kehidupan sahabat-sahabat dahulu, di pasar-pasar mereka pun hidup sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk mengikuti jejak langkah mereka dengan sempurna. Maka semua bersedia insyaallah untuk buat usaha sebagaimana tertib sahabat. Maka sahabat-sahabat ini pertama sekali untuk takaza agama, setiap saat dan keadaan mereka siap. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai 6 hari berturut-turut di rumahnya tidak ada makanan, berada dalam kelaparan. Akan tetapi siang malam terus sibuk dengan amal-amal. Maka untuk orang yang menyempurnakan amal dalam setiap saat dan keadaan, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan kepada mereka, sehingga tanpa makan pun mereka bisa kenyang.
dan tanpa makan mereka bisa mendapatkan kekuatan dengan keberkahan amal. Dan terkadang tanpa buat usaha, benda-benda dan harta datang dengan sendirinya. Dan terkadang dengan makanan yang sedikit, harta yang sedikit, Allah berikan keberkahan yang banyak di dalamnya, sebagaimana kisah seorang sahabat yang punya makanan hanya cukup untuk 8 sampai 10 orang, tetapi dengan keberkahan yang ada di dalamnya bisa memberi makan sampai 1000 lebih pasukan Islam. Sampai seluruh pasukan telah makan sampai kenyang, tapi makanan masih terus tersisa. Hanya sedikit gandum yang dibuat untuk roti dan 1 ekor anak kambing yang masih kecil disembelih, dibuat makanan. Maka pada Allah telah berikan keberkahan di dalamnya sehingga 1000 lebih pasukan Islam bisa makan semuanya. Dan setelah itu makanan masih tersisa. Maka ini pintu keberkahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan keberkahan yang sama di setiap rumah kita dan di setiap masjid kita? Kemudian yang kedua adalah setiap tahun 4 bulan dan setiap tahun 6 bulan ini untuk takaza agama. Ini digunakan untuk buat usaha di luar tempat tinggal mereka sesuai dengan musyawarah. Kemudian menghidupkan amal-amal di masjid dan di rumah-rumah. Kemudian 12 jam dalam sehari semalam digunakan untuk menghidupkan amal di masjid dan di rumah, dan 12 jam selebihnya untuk keperluan lainnya. Maka semua kita bersedia insyaallah buat usaha dengan tertib seperti ini. Niat semua insyaallah. Maka kita siapkan diri kita insyaallah berdiri untuk menyambut takaza-takaza, khususnya yang cash. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semua untuk menyambut takaza-takaza agama di luar negeri. Berapa banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala telah mati, telah hilang di sana. Maka kita datang ke sana, ke negara-negara jauh buat usaha di sana. Kita ajarkan orang-orang yang belum bisa membaca kalimah, dan kita ajarkan orang-orang bagaimana cara sholat yang benar. Maka kita sabarkan diri kita sampai selesai tashkil insyaallah. Karena bayan ini hanyalah pembicaraan mengenai cara kerja, sedangkan kerja itu dimulai ketika tashkil. Sambil berdoa di dalam hati kita, ya Allah terimalah kami untuk buat usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan usaha ini sebagai maksud hidup kami. Maka siapa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan pintu untuknya. Nah, bagi yang telah memenuhi syarat-syarat, maka kita siapkan untuk keluar 1 tahun ke negara-negara jauh. Demikian juga jamaah 7 bulan untuk ke negara jauh.